bersyukur, nggak akan ditambahin sama Allah. Faham? Jadi yang satu ini disyukuri, alhamdulillah, disyukuri. Jangan dimarah-marahin terus. Orang yang bersyukur akan ditambahin. Antum punya sedikit, katakan alhamdulillah. Baik, pasal ketiga. Bertawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Sebagian orang tidak memahami makna tawakal dengan benar, sehingga kadangkala dia jadi bertentangan beberapa ayat dengan ayat yang lainnya, beberapa hadis dengan hadis yang lainnya. Dia berpikir tawakal itu amalan fisik, bukan. Tawakal itu amalan hati. Jadi tidak bertentangan. Orang bertawakal itu tidak berobat. Orang bertawakal itu hanya duduk berzikir. Tidak. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berbicara tawakal, beliau contohkan dengan burung. Beliau mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Beliau mengatakan alaihissalam, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Pagi hari berangkat, pulang kenyang. Berangkat lapar, pulang kenyang. Burung bergerak, terbang dari apa namanya? Dari sarangnya. Dia cari makanan. Tapi burung itu punya hati yang indah, jamaah. Nanti orang masuk surga itu ada di antara mereka yang kata Rasul SAW, afidatuhum ka'afidatit tayr. Hati mereka seperti hati burung. Artinya tawakal mereka. Para ulama menjelaskan makna tawakal itu as-siqatu billah wal i'timad alaih. Nah, as-siqatu billah artinya yakin sama Allah. Hanya Allah yang bisa membantu, yang boleh membantu. Iya, hanya Allah yang boleh membantu dia. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah yang boleh mengatakan kun fayakun. As-siqatu billah wal i'timad alaih, dan bersandar semua, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu tuh makna tawakal. Sehingga ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, ini ontaku ini aku biarkan, aku bertawakal kepada Allah, atau aku ikat lalu aku tawakal kepada Allah. Ikilha, kata Nabi SAW, ikat ontamu, kemudian kau tawakal sama Allah. Dan jamaah, siapa yang pernah lihat sarang burung? Ada kulkasnya di sarang burung itu. Ada kulkas. Apa? Peti ais. Pernah lihat peti ais di sarang burung? Dilihat. Nggak ada. Dia tidak pernah menyimpan makanan. Nggak pernah dia. Dia makan hari itu, besok sudah. Hati dia tenang sekali, bisa tidur dengan nyaman. Itu orang yang bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau kita benar-benar tawakal, artinya bukan berarti orang yang tawakal itu tidak punya peti es di rumahnya, bukan. Bukan berarti orang tawakal itu tidak menyimpan makanan, bukan, jemaah. Dia simpan makanan, dia taruh makanan, silahkan. Tapi hati dia bertawakal kepada Allah. Dia percaya semuanya hanya Allah yang kasih, dan tidak pernah mengandalkan dirinya. Orang yang bertawakal ini tidak pernah mengandalkan dirinya. Aku bisa, aku mampu. Lah. Dia selalu mengatakan, dapat rezeki dari mana? Oh, aku kerja keras. Ditanya, antum dapat dari mana kereta ini? Alhamdulillah, Allah yang kasih. Ya kan antum bekerja, semua orang bekerja. Tapi ada yang tidak bisa punya kereta, ada yang punya kereta. Siapa yang kasih? Allah. Di sini makna tawakal, jemaah, dan disebutkan oleh Syekh. Di sini firman Allah yang berada di surah At-Talaq, sambungan dari ayat yang tadi. Wa man yattaqillaha
yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Apa enggak enak kita jamaah? Ketika ada orang besar mengatakan urusan antum ana yang ngurusin. Sudah. Ini Allah yang ngurusin. Rabbul Alamin. Allah sebutkan innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Artinya terkadang kita perlu menanti jamaah. Terkadang sebagian orang mengatakan, Ustadz, anak udah tawakal, tapi kok rizki tak kunjung tiba. Allah tidak pernah ingkar janji. Antum nanti sebentar, sekejap lagi Allah akan berikan jamaah. Tapi manusia ini, kata Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Semuanya, kenapa ada makanan sekarang apa? Fast food. Fast food, ya. Fast food, makanan cepat, semuanya ingin cepat. Kenapa ada buri, ada klakson, apa namanya? Horn. Nah, ada horn itu. Kenapa ada itu? Semua ingin cepat-cepat. Manusia seperti itu, jemaah. Makanya Allah katakan innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Udah ada waktunya, semua udah ditentukan sama Allah. Tugas kita menanti. Sehingga orang yang bertawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu dia menanti. Jemaah rahimakumullah. Nah, iya. Konsep tawakal tadi ni, perlu kita usaha dulu ke atau tawakal ataupun tawakal dulu baru usaha? Sebab yang tadi, hadis yang tadi itu mengatakan kamu ikat dulu, kita baru serah pada Allah. Tapi yang sebelumnya mengatakan kita serah dulu baru kita macam usaha. Iya. Jadi pertanyaannya tentang konsep tawakal. Tawakal ini di awal, di tengah, apa di akhir? Tawakal ini di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Karena tawakal itu amalan hati. Artinya dalam hati kita memiliki keyakinan kalau Allah itu yang bisa, yang boleh melakukan segala-galanya. Sekarang kalau kita lihat orang sudah, dia punya motorcycle, dia udah kunci. Tahu-tahu dia datang hilang motornya. Ada yang curi. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak, ya Allah, aku kan sudah kunci, ya Allah, kok hilang? Nggak ada. Karena dari hati, dari awal dia, ya Allah. Jadi ketika orang keluar rumahnya, dia mengatakan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu doa. Tapi sejatinya ketika dia di dalam rumah, dia juga tawakal. Ada orang yang duduk di rumahnya, terjadi gempa, runtuh rumahnya. Artinya tawakal itu amalan hati yang selalu menemani dia. Tapi Rasulullah SAW ketika orang ini bertanya tentang diikat dulu atau tawakal, maka Nabi jelaskan kepada dia, ya harus diikatlah. Artinya bentuk tawakal itu bukan berarti kita tidak beramal, tidak bekerja. Ketika antum mau usaha, kita mau buka kedai makan, apa kita buka dulu atau tawakal? Dari awal sudah tawakal kan, niat ya sudah ana serahkan, kalau memang ada rizki di sini alhamdulillah, kalau gak ada ya tutup kedainya. Mau tidak mau jamaah. Ingat, tidak bertentangan, tapi yang harus ada dalam hati kita adalah tawakal selama-lamanya. Burung itu hatinya selalu bertawakal. Hatinya, dia di sarangnya bertawakal, dia berangkat dia tawakal. Sebagian burung tidak pulang ke sarangnya. Ada yang punya anak di sarangnya, dia tidak pernah balik. Tapi bisa jadi Allah kasih rezeki yang lain buat anaknya. Allah jamaah. Kalau kita melihat kekuasaan Allah di ciptaan Allah ini berurusan dengan rezeki, kita akan tenang. Pernah melihat kijang? Tahu kijang jamaah? Kijang sama kijang. Kijang ketika melahirkan ada perawatnya, ada dokternya, ini mau lahiran katanya, nggak ada. Tahu-tahu keluar, dan dia keluar, dia bisa cari susu ibunya. Semuanya Allah jamaah.
Maka ini membuat kita tawakal benar-benar, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu artinya tawakal, usaha terus berjalan. Nabi Zakaria berapa tahun berdoa minta anak? Berapa tahun ya, Pak? Sampai umur 100 tahun Nabi Zakaria minta anak, tapi dia tidak pernah putus asa. Fadhol. Ini ada kursi di sini. Baik, jemaah, kita masuk ke yang keempat, terus kita istirahat sejenak untuk tanya jawab nantinya. Jadi ingat, tawakal itu maknanya percaya sama Allah, yakin sama Allah, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan tawakal ini amalan hati, tidak bertentangan. Orang sakit umpamanya berobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, berbekam. Beliau berbekam, beliau minum madu, beliau berusaha ngobatin dirinya ketika beliau sakit parah di akhir hayatnya. Beliau istirahat di atas ranjangnya, terus beliau mandi dengan air dari tujuh kirbah. Beliau berusaha untuk mengobatin dirinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Pasal yang keempat, beribadah kepada Allah sepenuhnya. Di sini Syekh menjelaskan makna at-tafarrugh fi ibadatillah atau li ibadatillah. Apa sih maknanya? Kita hidup ini semuanya buat Allah Jalla Jalaluhu. Apa berarti kita nggak perlu kerja? Kita hanya sholat, kita hanya berdakwah, kita hanya sibuk belajar, kuliah untuk mendapatkan ilmu agama? Tidak, jemaah. Artinya at-tafarruh di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya yang dimaksud dengan at-tafarruh li ibadatillah, artinya beribadah kepada Allah sepenuhnya, adalah hendaknya seorang hamba beribadah dengan hati dan jasadnya, khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Esa, menghadirkan dalam hati betapa besarnya keagungan Allah, benar-benar merasa bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah yang Maha menguasai dan Maha menentukan. Disebutkan hadis, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jamaah, makna beribadah kepada Allah sepenuhnya, ambisi kita itu Allah. Kita bekerja semuanya untuk Allah. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirat. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi orang itu tujuan hidupnya hanya untuk Allah, untuk akhiratnya. Maka di sini kita bisa memahami bahwa beribadah sepenuhnya kepada Allah itu bukan hanya duduk di masjid. Bisa jadi yang sedang buka kedai itu beribadah sepenuhnya buat Allah. Bisa jadi yang sedang membuka pabrik. Ada sebagian orang, Masya Allah, dia buka usaha, buka kedai lagi, buka cabang di sana, buka cabang di sana. Semua cabang itu untuk Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin karena hatinya memang untuk Allah. Di sini sabda Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dia itu kaya raya, jemaah. Karena Allah yang bikin, dia hidupnya buat Allah. Wa jama'a alaihi syamlah. Perkara-perkara dia, urusan-urusan dia yang pelik, Allah jadikan
mudah buat dia. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nikmat dunia ini dikirim kepada dia, datang kepada, padahal dia nggak mau. Dia tujuannya akhirat, dia dapat rezeki, dia bagi-bagi lagi. Maka ini makna tafarruq li ibadatillah, artinya beribadah kepada Allah sepenuhnya, seperti ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ada orang di masjid tapi hatinya di pasar. Tapi ada orang di pasar hatinya di masjid. Jadi bukan berarti antum yang buka kedai itu antum cinta dunia. Belum tentu. Bisa jadi yang di masjid cinta dunia, hanya saja dunianya belum datang. Ya dia ke masjid, masya Allah. Ketika dikasih rezeki sama Allah, dia keluar dari masjid. Sehingga kalau kita lihat di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh, salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya bergantung di masjid. Tubuhnya boleh di pasar, tubuhnya boleh di kedai, tubuhnya boleh di jalan, tapi hati dia ada di masjid. Ini makna tafarruq li ibadatillah. Artinya memang hidup kita untuk Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini meriwayatkan hadis bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi di halaman 40, ya ibna Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam ashudda faqrak. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Fokus. Bekerja untuk Allah, mendidik anak untuk Allah, menikah pun untuk Allah. Ketika dia cari perempuan, dia cari perempuan yang sesuai dengan kriteria Allah, bukan kriteria nafsu dia. Bukan. Kalau kita bicara nafsu, lelaki itu ingin perempuan yang cantik, yang kaya, yang putih, yang tinggi, yang apa lagi, yang kalau padam listrik tetap bercahaya. Umpamanya ada yang ingin macam-macam seperti itu. Tapi yang dia lihat enggak, ana mau cari yang agamanya baik, yang soleha. Tapi ana punya nafsu, ana punya syahwat, tapi ana tidak memikirkan syahwat ana memikirkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Di sini makna fokus ibadah untuk Allah. Apa yang akan didapatkan hamba disebutkan, amla sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, aku penuhi kebuka. Jangan lihat terjemahan. Dibaca. Dapat halaman 40. Dan aku penuhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya, ya wahai anak Adam, Wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu, hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. nah, iya, ana cuma mau ngomong ini terjemahan kebutuhanmu. Katanya nggak boleh ngomong butuh di sini jemaah. Faham Ustaz, faham. Faham? Keperluanmu. Nah, niscaya aku penuhi keperluanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Lihat jam. Kalau orang tidak fokus ibadah kepada Allah, wallahi dia kaya raya tapi tidak bisa datang ke kuliah ilmu. Dulu ana berpikir, ketika seorang sudah sukses ekonominya, dia memiliki segala-galanya, dia memiliki waktu untuk kuliah, untuk datang ke masjid, untuk duduk di masjid antara maghrib dengan isya, untuk duduk di masjid antara subuh sampai matahari terbit. Kenapa? Karena dia sudah tidak perlu lagi. Dia udah punya semuanya. Tapi karena yang menjadi ambisi dia dunia, Allah sebutkan, mala'tu yadaka syughlan, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Urusan pabriknya, urusan kedainya, urusan anaknya. Jadi dia tidak bisa beribadah kepada Allah karena ambisi dia adalah
dunia. Kemudian walam asudda faqr. Makanya tidak sedikit orang-orang yang kaya raya itu takut dengan masa depan. Kenapa banyak asuransi? Insuren. Masya Allah. Iya, insuren. Kenapa banyak insuren? Karena banyak orang yang takut dengan masa depan. Bagaimana anak saya nanti? Bagaimana masa tua saya? Jadi beban pikiran buat dia. Seharusnya orang memikirkan masa depan, fadl dia pikirkan masa depan. Ketika engkau ingin anakmu bisa kuliah, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa sukses, bagaimana pendidikan dia? Antum isurankan anakmu dengan menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Fulan nggak mampu, ana biayain. Fulan ana biayain. Ya Allah, ini ana minta supaya anakku nanti engkau yang biayai, ya Allah. Hadza jamaah. Kita benar-benar fokus beribadah buat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana rasa kita cukupkan di sini. Kita masuk ke mungkin sambil istirahat yang mau ada urusan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi soal jawab 20 menit. Fadhal jamaah. Ada mic-nya. Supaya ana tidak mengulangi pertanyaan. Tunggu sebentar, banyak yang mau tanya ini. Ini dulu tadi yang tanya. Tapi nggak apa, antum mulai. Yang keras suaranya. Saya nak tanya tingkatan antara wasiat, faraid dengan hibah. Yang mana satu, contohnya kalau saya berwasiat, adakah tidak perlu pada faraid? Ataupun faraid hanya akan berlaku ketika saya tak sempat berwasiat? Dan adakah hibah ini sebelum saya berwasiat ataupun sebelum berfaraid? Nah, dengar pertanyaannya. Ini berkaitan dengan warisan, dengan orang mati, antara faraid, wasiat dan hibah. Faraid ini adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah kalau orang itu meninggal dunia. Artinya pembagian faraid ini Allah yang menentukan. Tidak ada campur tangan manusia. Orang ini meninggal dunia, faraid berlaku. Wasiat jadi ana memang sedih jamaah. Di tempat-tempat kuliah masalah terbesar kita itu sound system. Nah, alhamdulillah udah siap. Jadi ingat, faraid ini itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pembagiannya sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Orang-orangnya jelas siapa yang berhak dan berapa bagian mereka. Seperti suami, dapat bagian berapa suami? Kalau istrinya meninggal, dia dapat 1/4 atau dapat setengah, separuh. Dapat separuh kalau istrinya tidak punya anak. Kalau punya dapat 1/4. Itu nggak bisa dirubah. Wasiat itu adalah janji akan memberikan sesuatu apabila mati. Contohnya orang wasiat ini mengatakan kalau bapak meninggal 30% harta ayah buat bangun masjid. Kapan bisa dilakukan? Kalau mati. Dan ahli faraid nggak boleh dapat wasiat. Artinya anak tidak boleh dapat wasiat. Jadi sang ayah umpamanya melihat ini rumah buat fulan, kalau abah meninggal rumah ini buat fulan, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena anak sudah dapat bagian faraid. Jadi berkaitan dengan wasiat, maka wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kecuali dalam satu kondisi. Semuanya ridho.
Umumnya semua ahli waris, ini ayah waktu itu wasiat, rumah ini buat yang paling kecil. Gimana? Karena itu bukan hak ayahnya sudah. Setelah ayahnya meninggal dunia itu jadi haknya ahli waris. Ketika mereka mengatakan, ya boleh, berikan sudah. Ya udah, berikan. Tapi tidak punya hak ahli waris. Berkaitan dengan hibah, hibah itu pemberian yang sudah diberikan dan dimiliki pada masa hidup. Tapi masalah hibah, ketika orang tua memberikan kepada anaknya, semua anaknya harus dikasih. Ada dua pendapat para ulama. Apakah hibah yang diberikan orang tua? Umpamanya anak mengatakan, ini mobil, ini kereta buat fulan, anaknya. Anak punya anak Jabir. Umpamanya. Ini kereta buat Jabir. Lalu anak meninggal dunia. Apakah kereta itu buat Jabir? Pendapat yang rajih, tidak, itu jadi ahli waris. Kenapa? Karena anaknya yang lain tidak dikasih. Dan ini menyebabkan terjadinya putusnya silaturahim. Allah tidak ingin orang tua ini menambah dosa setelah meninggal dunia. Sehingga hibah itu tidak boleh diberikan kepada anak kecuali semua anaknya dihibahi. Harus adil. Masalah pembagiannya, umpamanya orang tua kasih uang 1 juta ringgit. Apakah yang perempuan juga 1 juta ringgit? Sebagian mengatakan setengahnya, sebagian mengatakan tidak, ini bukan warisan. Jadi harus sama. 1 juta ringgit, yang satu kasih 1 juta ringgit. Kalau tidak, mereka akan ribut. Itu berkaitan dengan 3 hal tersebut. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang... Nah, fadhal. Berapa tahun tidak dihidupkan ini? Nah, fadhal. Ustaz, Anda bertanya Ustaz, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita sendiri dan termasuk keluarga dari anak maupun istri agar kita tetap qanaah terhadap rezeki yang bagi kita selalu menerima, karena kita kan mendapat cobaan yang menjauhkan dari kita dari menerima apa yang Allah sudah berikan, terutama menasihati istri maupun anak sendiri. Barakallahu fikum. Menasihatin istri atau anaknya istri? Istri dan anak saya. Masya Allah. Nggak apa-apa anaknya istri. Mungkin istri punya anak sendiri kan? Dari bapak yang lain mungkin dulunya. Iya, barakallahu fikum. Insya Allah jamaah pembahasan tentang qanaah nanti malam kita akan bahas secara mendalam. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana mengenalkan istri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mengenalkan tentang hakikat dunia. Mengenalkan tentang kenapa kita berada di tempat ini. Orang yang lupa dari itu semua tidak akan pernah qanaah hidupnya. Maka kita perlu membahas tentang qanaah ini dengan memberikan penjelasan apa penyebab kita jadi qanaah. Nanti malam insya Allah. Jangan terburu-buru. Nah, ada pertanyaan? Oh, udah dipegang mic-nya, Fadhal. Apakah cara yang paling berkesan untuk menangani penyakit futur? Penyakit futur. Masya Allah jemaah. Berangkat ke hospital. Iya. Dan minum obat. Berangkat ke hospital minum obat. Hospitalnya di mana? Ini yang perlu dicari. Kalau sakitnya itu tubuh kita yang sakit, kita tahu dokternya. Dan ada dokter itu spesialisnya beda-beda. Ada dokter spesialis tulang. Ada dokter spesialis kulit. Kita perlu cari dokter spesialis hati ketika futur. Kadangkala kita kalau lagi futur dengarkan pembahasan tentang faraid, tambah pening. Ini duitnya siapa yang dibagi? Kata dia. Kan dia gak punya duit gitu kan. Maka perlu mengobatin hati yang sedang futur itu dengan cara datang ke kajian. Salah satunya. Gimana Ustaz mau datang kajian? Gak ada himmah mau datang kajian. Perlu istirahat. Terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengajak sahabat-sahabatnya
untuk rekreasi. Apa rekreasi? Sama. Rehla. Untuk rehla. Datang ke kebun, ke taman, supaya menghilangkan beban ini. Kemudian dilihat penyebab futur itu apa. Kadang-kala penyebab futur itu dosa. Sebagian ulama mengatakan gara-gara satu dosa aku tidak bisa sholat tahajud 4 bulan. Satu dosa. Jadi kalau kita tahu kita sedang futur, ini kayaknya dosa ini yang menyebabkan. Maka berusahalah segera untuk bertobat kembali kepada Allah. Dan kalau kita bicara obat buat futur, yang paling manjur itu zikrullah. Kenapa? Dalam kondisi futur tubuh kita nggak mau diajak sholat, tubuh kita nggak mau diajak puasa, tubuh kita nggak mau diajak kuliah agama. Tapi ada zikrullah yang tidak butuh energi, afwan, tidak perlu energi. Zikrullah ini tidak perlu energi, kan tinggal duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terus baca, jangan berhenti. Hitung, perlu dihitung. Mau dihitung pakai tangan atau pakai tasbih. Bicara tasbih memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi pendapat yang paling rajih tasbih itu boleh. Kadang-kala ada orang itu memang perlu pakai tasbih. Antum hitung. Terkadang orang kalau tidak menghitung, dia katakan ana mau istighfar 100 kali. Astagfirullah, atubu ilaih, 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 astagfirullah. Udah 40 kayaknya. Padahal baru 7. Karena dia merasa sudah setan membisiki ini, sudah banyak gitu loh, sudah banyak. Hitung. Perlu dihitung. Zikrullah ini jamaah, itu amalan yang paling dicintai Allah dan ringan, mudah diamalkan. Maka tatkala futur, tubuh kita tidak mau diajak sholat, gak mau diajak puasa, zikrullah. Terus zikrullah, insya Allah akan kembali itu. Kenapa? Karena dalam sebuah, Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Kalian ingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Jadi yang kita perlukan bagaimana Allah ingat sama kita lagi. Maka dengan zikrullah. Barakallahu fikum. Nah, dari kalangan ummahat, ana masya Allah jamaah. Tadi ke tandas ada tulisannya muslimin. Tandas muslimin. Masya Allah. Sana muslimat sebelah sana Ustaz. Ini apa di Malaysia semuanya seperti itu? Tandasnya dibagi 2. Muslimin, muslimat. Kalau non muslim, tandasnya sendiri. Hah? Enggak benar, anak tanya. Hah? Oh, di surau saja, di sini saja. Kalau tempat umum? Masya Allah. Laki dan perempuan, masya Allah. Ya, anak mau tanya aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau ada yang bertanya dari kalangan, kalau nggak sini, silahkan, fadhal. Mana mic-nya dulu, antum ambil. Supaya berkenaan dengan masalah rezeki Ustaz. Kadang kita ada 2 situasi. Satu sama ada kita ridha ataupun kita berputus asa. Jadi macam mana kita nak kekalkan keadaan kita dalam keadaan ridha. nah, ini berkaitan dengan ridha dan putus asa. Jadi ridha itu artinya menerima apa yang Allah berikan. Putus asa itu, ya, dia tidak ada himmah, dia bukan menerima, bahkan putus asa bisa mengantarkan kepada bunuh diri. Ridho tidak mungkin dia bunuh diri. Ridho itu isi penuh, hati penuh dengan kesenangan dengan apa yang Allah tentukan. Sedangkan putus asa